Film ini mengisahkan tentang suatu perusahaan di Peru yang ingin membangun suatu pertambangan oil and gas. Mereka selalu berkonflik dengan suku pedalaman yaitu suku Yahes. Suku Yahes ini adalah suku yang terletak di pelosok hutan Amazon. Yahes ini masih berpegang teguh terhadap wanita yang masih gadis harus disunat. Hello everyone, welcome back channel Pemulung. Kali ini admin Linglung mau nge-review film yang berjudul The Green Inferno. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan digarap oleh Eli Roth. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Oke gengs, langsung saja. Let's go! Di awal film kita disajikan dengan sekelompok mahasiswa yang sedang berdemo di depan kampusnya. Mereka berdemo untuk asuransi kesehatan. Di satu sisi, Justin di kamar asramanya melihat dari jendela mahasiswa itu yang mengganggu tidurnya. Justin ini adalah mahasiswi baru yang kebetulan ayahnya pengacara dari PBB. Sedangkan Keiichi ini adalah teman sekamarnya Justin. Di saat Justin dan Keiichi berkeliling, mereka berdua melihat pemimpin pria yang memimpin demo tersebut. Pemimpin ini adalah Alejandro. Alejandro ini nanti yang akan memimpin mereka semua ke Peru untuk menghentikan proyek perusahaan swasta itu. Ketika mereka berdua melihat ke arah pria itu, pacarnya Alejandro menciumnya agar mereka berdua pergi. Di dalam kelas, dosen tersebut memberikan mereka pemahaman kalau masih ada di salah satu suku yang berkeyakinan kalau wanita yang belum disunat di luar kemaluannya, wanita itu belum dewasa. Tiba saatnya Jonah memberikan brosur. Jonah ini adalah pria yang naksir dengan Justin. Jonah memberikan brosur belusukan ke hutan Amazon yang disuruh oleh Alejandro. Di suatu restoran, ayahnya sedang makan dengan Justin. Ayahnya menanyakan di mana kalung itu, karena kalung itu milik ibunya Justin yang diberikan oleh neneknya Justin. Where's your necklace? It's in my dorm room. Well, you were very talented. On books, in college, and terrible stuff. Knock yourself out. Ketika mahasiswa tersebut meeting dan Alejandro sedang menjelaskan kalau kita harus menyelamatkan suku yang terasing yaitu suku Yahes. Tetapi Justin memberikan pendapat dengan berdemo ke hutan dan mogok makan. Di sini Alejandro menyuruhnya pergi. March into the jungle and starve yourself? Because only a freshman would speak with such insolence. Alejandro takes his social work very serious. Besoknya Justin meminta maaf ke Alejandro. Dan ketika mereka meeting kembali, Justin tidak arogan. Dia menanyakan bagaimana kita melakukan itu, tentu dengan kamera yang akan di live streamingkan. Once the construction knows they're on camera, are you sure you're here for the right reasons? Justin bersiap untuk pergi. Dia membawa kalung tersebut. Di sini terlihat Keiichi merasa sedih ketika ingin ditinggalkan oleh Justin ini. See you Monday. Sampai di bandara, mereka sudah disambut oleh teman penghubung Alejandro. Dia memiliki adat untuk mencium semua mahasiswa tersebut. Di sini nampaknya ada kecurigaan ketika mereka berdua ngomongin si Justin. Sampai di beca, Lars menanyakan Ijo ke temannya Alejandro. Di suatu tempat makan, ada yang mencurigakan dari bapak-bapak belah kelapa. Di sini pula Alejandro menegaskan kepada yang lain kalau mereka semua bisa mundur. Namun di sini mereka tetap mau maju untuk ikut membantu suku Yahes ini. you want to back out? Go ahead. Di Pelabuhan Morangke banyak orang berlalu lalang. Mereka di sini menggunakan perahu nelayan kecil. Tetapi ada seseorang penduduk sana ngomong yang tidak dimengerti sama sekali artinya. Mereka semua berangkat. Di perjalanan, Lars ingin buang air kecil dan si Justin pun demikian. Nelayan kapal itu memberikan sajam dan pistol untuk berjaga-jaga. Tetapi ketika mereka kencing, juniornya si Lars digigit oleh laba-laba, dan dia menembakkan pistolnya. Semua mahasiswa tertawa mendengarnya. Di perjalanan, mereka melihat mama cantik, maksud admin macan asli. Di sini Alejandro bilang pertanda baik. Good thing he's on our side. It's beautiful. This is a good omen. Sampai di tempat yang mereka tuju untuk memberhentikan perusahaan swasta itu, mereka di sini ganti baju dan disuruh untuk meninggalkan barang-barangnya termasuk paspor. Di sini mereka mulai beraksi dengan memakai topeng hingga mengikat rantai diri sendiri ke pohon ataupun bulldozer tersebut.
Tetapi Justin diberikan gembok rusak. Para penembak atau penjaga mulai berdatangan. Di sini mereka mulai siaran langsung, tetapi yang awalnya mau menghentikan perusahaan itu, tetapi justru malah mengganti topik dengan penembakan terhadap Justin, putri dari pengacara PBB. No, I got it. Kara! Oh, my rock isn't working! Stay ahead, Tom! Please, next round! Whose father works at the United Nations! ¡De las Naciones Unidas! Where's my stuff? Where's the bags? Sampai di Bandara Pondok Cabe, di sini mereka semua merayakannya. Mereka viral di semua sosial media. Tetapi Justin kesal, kenapa rencana ini tidak dibilang dari awal? Congratulations, we won! You were gonna let them kill me. Look down there. Tidak lama, pesawat itu meledak dan mereka jatuh. Pilotnya tertusuk pohon dan meninggal. Banyak dari mereka yang meninggal. Di sini mereka mencoba untuk mencari GPS agar bisa pulang. Tetapi ada seseorang yang menghampiri mereka. Pacarnya Alejandro mencoba untuk meminta tolong. Tapi justru dia dibunuh. Daniel melihat GPS ada di pesawat dan mereka semua dibius agar tak sadarkan diri. We need to find my GPS. The GPS? Just a cell phone. Oh, we're really fucked. Help us! Ya, mereka semua ditawan oleh suku Yahes. Sampai mereka di kediaman suku Yahes, warganya amat sangat gembira. Karena suku Yahes mengira mereka ini adalah musuh. Sampai ketua suku Yahes nenek-nenek ini datang dan mengecek mereka semua satu persatu. Entah kenapa ketika dia mengecek Justin, dia tersenyum. Karena Justin ini masih perawan. Mereka dikurung di kandang babi, tetapi entah kenapa Johanlah yang pertama dieksekusi oleh suku Yahes ini. Mereka memotong, mencungkil matanya Johan dan memakannya. Tapi di satu sisi Justin melihat seorang anak kecil yang kasihan kepadanya. Suku Yahes mulai memberikan bumbu, memasak, hingga membakar bagian tubuh dari Johan ini. Lars mencium bau masakan tubuhnya si Johan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa di sini. Oh my god, I can smell my friend being cooked. It's useless, man. Alejandro, what is this? Why are they doing this? There's nothing we can do. Mereka memulai makan daging Johan itu. Mereka makan seperti layaknya makan daging ayam. Tetapi salah satu teman Samantha mules dan beol di kandang itu. Yang lainnya enak. Di satu sisi, suku Yahes justru mentertawakannya. I'm really sick. No. Tiba di malam hari, Justin yakin kalau pasti ada seseorang yang mencari mereka. Daniel justru meyakinkan salah satu jalannya adalah mereka harus menemukan GPS sebelum baterai itu habis. Alejandro jujur kalau misi yang kemarin tidak berimpact pada apapun, tetapi tetap saja perusahaan selanjutnya akan meneruskan kegiatan tambang itu. Mereka mulai kesal di sini. Tiba Samantha menengahkan dan mencoba keluar. Tetapi Samantha ditembak oleh suku Yahas menggunakan selepet bius agar tak sadarkan diri. Listen, I can get out of here. You guys just have to help me, okay? Samantha! Esok harinya anak kecil itu mendatangi Justin. Justin meniup kalung pemberian ibunya seperti bermain suling. Tak lama sang eksekutor suku Yahas membawa Justin, Samantha, dan teman perempuannya.
Serabinya dicek satu persatu, apakah masih perawan atau tidak. Tibalah mereka mengecek Justin. Ya, di sini Justin masih perawan. Ketika hujan, Samantha ingin pergi ke perahu nelayan. Lars, Daniel mengalihkan dengan melempar handphone agar penjaga suku Yahes mengambilnya. Di sini Samantha berhasil sampai di perahu nelayan tersebut. Tiba saatnya Justin datang, dengan BH dan CD saja, seluruh tubuhnya dicoret-coret. Justin tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Daniel meyakinkan kalau malam ini mereka bisa melarikan diri. You know what this is? Guys, listen up. We are all gonna escape tonight. Namun suku Yahes memberikan mereka semua makanan. Ketika teman dari Samantha ini makan, dia ingat kalau Samantha menggunakan tato di lengan kirinya. Di mangkok tersebut ada tatonya Samantha. Dia frustasi dan menggorok lehernya sendiri dengan mangkok itu. Namun akal mereka tidak sampai situ. Mereka memberikan hijau ke tubuh teman Samantha ini. Di satu sisi Alejandro sedang cokil. Tiba saatnya teman Samantha ini dibawa dan mereka semua menyantap dagingnya. Alejandro. You guys and your Scooby-Doo plan. Suku Yahes ini akhirnya giting. Mereka giting dan tertawa sendiri. Justin, Daniel, dan Lars kabur. Tetapi ketika Lars mau kabur, ditusuk Alejandro oleh selepet hingga dia tak sadarkan diri. Daniel dan Justin berhasil kabur, tapi Lars disantap oleh suku Yahes. Mereka ketagihan dengan hijau tersebut. They darted you. What? No. Oh. Sampai di tepi sungai, Daniel mengikuti jejak pesawat itu. Tetapi justru Justin kecebur dan hanyut di sungai Amazon itu. Daniel mencoba menyelamatkannya dengan setangkai pohon. Ya, di sini Justin selamat. Mereka berdua sampai di mana bangkai pesawat itu jatuh. Ketika mereka menemukan GPS itu, baterainya sudah habis. Dan mereka mendengar suara handphone dari kantong Kara. Kara ini adalah pacar dari Alejandro. Mereka berhasil mengambilnya, tetapi suku Yahes menembaknya dengan selepet bius itu. Sampai kembali di kediaman suku Yahes, Justin diluluri seluruh tubuhnya. Di satu sisi, Daniel disiksa oleh suku Yahes itu. Anak kecil suku Yahes melihat Justin di sini. Daniel dilumuri lumpur yang mengundang semut hutan besar itu mendatanginya. Tetapi ketika Justin mau disunat alat kelaminnya oleh ketua suku Yahes tersebut, datanglah salah satu penduduk suku Yahes. Dia berhasil membawa kepala salah satu penjaga perusahaan swasta itu. Mereka semua menyerang penjaga atau tentara perusahaan swasta. Di satu sisi anak kecil tadi menolong Justin. Justin membuat ibu-ibu atau penjaga itu tertidur dan menarik tanduk di hidungnya. Justin mendatangi Daniel untuk mengajaknya. Namun Daniel tidak mau, dia ingin dibunuh saja. Justin mengambil handphone di kantong Daniel tetapi anak kecil itu membunuhnya. Di satu sisi Alejandro meminta tolong namun Justin menghiraukannya. Suku Yahes itu mengejarnya. Justin memberikan kalung kepada anak kecil yang menolongnya. Tiba Justin mau menyeberanginya. Di sana ada macan yang menunggunya. Suku Yahes ini mau menembaknya, tetapi entah kenapa dia tidak jadi karena takut kepada macan itu. Sampailah ke peperangan antara suku Yahes dan tentara penjaga itu. Di sini Justin sambil mengangkat tinggi teleponnya kalau ini sedang direkam dan difilmkan. Akhirnya mereka semua tidak jadi saling bunuh. Ternyata tentara itu mencari mahasiswa ini. Justin ditanya, apakah ada lagi selain dia? Dan dia menjawab, tidak ada, hanya dia seorang. Then you shoot us all
Namun ketika Justin naik heli, Alejandro meminta tolong, dia berisik dan suku Yaes menembaknya. Di akhir cerita, Justin di sidang bilang kalau suku Yaes itu justru baik dan tidak kanibal. Alejandro menghampiri Justin, tetapi Justin menggigitnya. Itu dia hanya di mimpi. Dan adiknya Alejandro mencari Alejandro, di satelit terlihat sekali Alejandro masih di sana. Itulah akhir cerita film yang bisa admin Linglung berikan. Apabila ada kesalahan dalam review ini, mohon dimaafkan. Sekian dulu review film kali ini. See you di next video, gengs. Bye.